Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Internasional Batam ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk kami wawancarai. Saya Zakia Rahma dan rekan saya. Sebelumnya saya dengan Bapak siapa? Pak Chandra. Pak Chandra. Ya. Oke. Kami ingin bertanya seputar jasa Bapak fotokopi dan percetakan. Nama usaha fotokopi dan percetakan ini apa ya, dan sudah berdiri sejak kapan? Usahanya SMP Jepang, berdiri sejak 2006 mulai. Oh, dari 2006. Iya. Oke, bisa dikasih tahu lokasinya, tepatnya di mana? Lokasi. Dulu awalnya saya tuh depan main kios-kios itu. Kalau Terus sekarang? 2010 saya mulai karena di sana itu kan sama pemerintah dikasih tahu ini tidak permanen, suatu saat akan digusur. Oh. Tapi saya berusaha untuk mencari modal bisa ngambil tempat terus ini SDP. Terus 2012 mulai orang digusur, saya udah siap, saya pindah gitu. Jadi pelanggan di sana saya taruh di sini. Oh, ditarik. Iya. Jadi untuk sekarang ini lagi di lokasinya ini di mana? Ini di Purimas. Di Purimas. Purimas Blok B nomor 28. Kalau boleh tahu jumlah karyawan yang bekerja di sini ada berapa orang? Kalau sekarang tuh yang di sini aja, lokasi ini aja ada 8 orang. Untuk jam operasional buka tutupnya dari jam berapa sampai jam berapa ya? Dari jam 8 ada, jam 8 ada awal-awalnya kan. Nanti kalau untuk karyawan yang lain jam 9 sampai jam habis maghrib. Oh, jadi ini bukanya dari jam 8 sampai jam 6 sampai jam 7. Di sini juga ya. Nah, selanjutnya Pak, layanan apa saja yang disediakan dari TV Rempang ini? Oh iya, ada fotokopi dokumen, ada jilid dokumen, ada cetak spanduk sama baliho ada. Iya. Kalau boleh tahu Pak, kisaran harga tiap layanannya berapa? Kalau jilid skripsi ada juga. Kalau jilid dokumen AMDAL, dokumen perusahaan itu harganya kira berkisar 50. Kalau pencetakan itu Cetakan kalau baliho 30, 35 tergantung. Kalau orangnya yang desain saya bisa kasih 30, kalau kami yang desain sudah 35. Nah, biasa pelanggan yang paling sering datang ke sini siapa Pak? Orang dari pemerintah ini banyak, ada Pemko, BP Batam ya kan, imigrasi, kejaksaan, sama Polda juga ada. Biasanya jam yang sering ramai pelanggan itu di hari apa Pak? Hari Senin sampai Jumat itu ya jam-jam yang pagi udah mulai. Sabtu dia agak sepi. Terus kendala yang paling sering dialami pengusaha Bapak ini apa Pak, boleh tahu? Sebenarnya kendala nggak terlalu berarti karena kami sudah perkirakan ya kan, kalau kerja itu udah kami perhitungkan ini selesai kapan. Kami kasih tahu sama konsumen, ini bisa hari ini atau nggak bisa hari ini besok gitu. Kalau orangnya mau, kalau cocok ya kan. Kalau nggak mau, ada orang buru-buru tapi sementara kita nggak bisa menyelesaikannya waktu buru-buru. Nggak apa-apa, bisa ditolak, bisa ini, karena kita menjaga juga jangan orang kecewa kan sama kita pelanggan itu. Kita iya kan, tahu-tahu tak selesai. Itu susah kalau itu berusaha nggak mau orang. untuk pertanyaan dari kami berdua sekian, nanti dia lanjutin sama rekan kami selanjutnya. Oh iya boleh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kami bersama saya Balki Zafira, Saya Amanda Dwi Asmawati. saya
saya Kelly. Baik, kita langsung aja ya Pak. Kita mulai ke pertanyaan pertama, yaitu kalau misalnya biasanya jam rame, apakah terjadi sering kayak antrian gitu Pak? Ya ada, cuman biasanya itu bagiannya fotokopi aja. Fotokopi. Kalau yang lain sih nggak antri karena makan waktu panjang, jadi kami bisa nanti jam 2 ambil atau jam 3 ambil gitu. Bisa ditunda kalau nggak urgent, nggak urgent. Yang kedua, berapa mesin fotokopi atau print yang dipakai? Ini cukup atau enggak Pak biasanya? Ini udah cukup, mesin fotokopinya udah dua, fotokopi hitam putih kan, kalau warnanya ada dua, warna 3 itu laser kan, terus yang inkjet juga dua, inkjet cukup, kalau cuma minjam ini cukup untuk print. Biasanya kalau misalnya kayak mesin rusak atau mati lampu itu, biasanya Bapak apa yang dilakukan? Misalnya kayak kalau misalnya mati lampu atau mesinnya rusak, biasanya ngapain? Ya harus diperbaiki mesinnya. Cuman ya ada yang harus panggil teknisi, ada yang kita sendiri bisa kita handle sendiri. Karena manggil teknisi itu dia nggak sekarang kita telepon belum tahu dia datang besok dia datang. Sementara kerjaan kita kan agak buru-buru ya kan. Waktu gitu ya Pak. Waktu gitu. Bisa dipanggil teknisi, kalau kita nggak sanggup panggil teknisi, kalau kita sanggup perbaiki sendiri. Tuh, kalau rusak. Tapi kalau mati lampu emang nggak bisa, harus nunggu listriknya hidup. Berarti kalau misalnya kayak Terkendala kalau mati lampu. kalau ada pelanggan datang terus mati lampu, ditolak gitu ya? Iya, saya kasih tahu kalau sekarang nggak bisa karena mati lampu. Untuk selanjutnya, menurut Bapak, area fotokopinya ini cukup nyaman nggak untuk pelanggan? Iya, cukup nyaman karena ada parkirannya cukup. Kursi juga. Nah, kursi peralatannya ada lah. Sediakan. Untuk selanjutnya, di sini ada kayak papan harga gitu nggak Pak? Oh, nggak ada. Karena dia kan paling fotokopi per lembar 300 misalkan. Semuanya saya cas 300 aja. Paling orang nanya berapa tuh fotokopi 300 sudah selesai. Tapi kalau macam apa percetakan itu kan tergantung warnanya, tergantung jumlah banyaknya. Jadi beda-beda, bervariasi. Bervariasi. Jadi belum ada ini ya Pak, kayak Ada. Oh, Kalau ada. itunya ada. Ada tempel, ada misalnya dari patok. oh. Oke. Sekian pertanyaan dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak. Ya. Baik Pak, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa permasalahan yang sering terjadi di karyawan. Kira-kira ada nggak Pak? Kayak kendala dari karyawan Bapak saat melayani pelanggan gitu. Saat melayani enggak sih, enggak ada. Ya itu kalau kita bisa kita terima, kalau nggak bisa ada yang kerja tuh yang nggak bisa dikerjakan, maksudnya di Batam nggak bisa dikerjakan karena alatnya itu beda kan, itu harus kita cari solusinya gitu, harus ke Jakarta atau apa beli alatnya, kalau nggak dapat juga ya kami tolak kerja. Baik, sebelumnya Bisa. karyawan yang diterima itu sudah ada pelatihan nggak? Atau ada SOP kayak aturan kerjanya gitu? Kalau awalnya sih enggak. Awal-awal semuanya rata-rata dia belum tahu apa-apa. Memang kami ajari. Training berarti ada? Training. Ada trainingnya dulu? Iya. Sampai dia bisa, ada kalau lepas dari kerja. Biasanya trainingnya itu berapa lama? Tergantung anak juga. Ada yang cepat nangkap, ada yang
lambat gitu. Tapi kalau ini paling lama tuh sebulan udah pandai dia, udah bisa semua. Di sini kira-kira aturan kerja apa yang paling Sering saya karyawan. apa kayak ada aturan kerja yang tetap gitu? Enggak juga sih, kami enggak terlalu mengikat sama karyawan. Karyawan juga saya kasih kebebasan. Kalau mau ada, misal mau ada panggilan tempat lain ya nggak apa-apa silakan. Kalau mau bergabung mau kami ayo, gitu. Kami nggak ada lah. Selanjutnya biasanya ada pelanggan tetap gitu nggak Pak yang sering banget gitu? Ada instansi lah, instansi pemerintah itu ada. Terus biasanya rata-rata pelanggan itu dari instansi itu Bapak beli diskon gitu nggak kalau beli banyak gitu? Atau potongan harga gitu? Iya, ada di diskon kalau banyak ya. Iya. Ada. Terus kira-kira bagaimana cara Bapak menjaga hubungan baik dengan pelanggan tetap tadi biar mereka rutin? Iya. Pertama kerja harus bagus, rapi lah maksudnya kan. Kemudian ya tepat waktu, ya juga terus masalah harga ya juga jangan mahal lah. Terjangkau ya gitu Nah, harganya. terjangkau lah, sesuai lah sesuai. Jangan kan ini terus sama Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. oh, iya. Sama ini Pak, apakah ada fasilitas atau fotokopi yang tidak sesuai sama keinginan pasar? Jarang sih karena macam hasil print itu kan sebelumnya misal kita desain terus kita kirim dulu sama dia, oke atau belum, kalau oke kita cetak, kalau belum ini robah atau robah lagi nanti kirim lagi gitu. Sekarang udah kecil lah kemungkinan salah karena betul-betul teliti. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban dari Bapak dengan wawancara Ya. kami. Nah selanjutnya ada beberapa kendala. Nah kami akan memberikan beberapa solusi dari kendala Bapak mungkin yang bisa Bapak terapkan di Oh iya, sahabat lain. baik, terima kasih. Yang pertama mungkin masalah wifi atau listrik mati ya Pak. Mungkin Bapak, saran dari kami mungkin Bapak bisa menggunakan genset. Oh iya. Terima kasih sarannya. Ya, kasih Pak. Baik, selanjutnya saran dari saya kalau misalnya kayak ada antrian panjang gitu ya Pak, Bapak tuh kayak dibilangin ke pelanggannya yang mana yang buru-buru, mana yang masih bisa ditunda, jadi antrian itu nggak bakal panjang gitu. Oh iya, baik. Ya, betul. Terkait masalah adanya komunikasi dengan pelanggan, saran kami sih Pak lebih baik mencatat pesanan secara jelas, pakai formulir gitu Pak, atau pakai informasi tertulis. Jadi kita bisa memastikan staf ini mengulang atau cek pesanan pelanggan, dan dengan cara ini kesalahan itu bisa dikurangi dan kepuasan pelanggan itu bisa meningkat. Iya. Terima kasih. Jadi untuk wawancara ini sekian, kami benar-benar berterima kasih banyak kepada Bapak yang udah kasih waktunya ke kami untuk kami wawancarai. Kami harap saran-saran dari kami bisa membantu Bapak mengatasi kendala-kendala Bapak. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Semoga bermanfaat ya Pak. Kami harap usaha Bapak ini nanti kedepannya bisa lebih bagus, bisa sukses. Amin. Dadah.